Halo teman-teman, kembali lagi dengan Ilma. Hari ini aku mau menjelasin mengenai sejarah Islam oleh Wali Songo. Selamat menonton. Nah, sebelum kita masuk ke materi, aku mau jelasin tujuan pembelajaran kita dulu ya. Yang pertama, menganalisis peran tokoh ulama di Indonesia, yaitu Wali Songo dalam menyebarkan ajaran Islam. Yang kedua, mempresentasikan paparan mengenai sejarah perjuangan dan metode dakwah Wali Songo di Indonesia yang dilakukan secara damai. Yang ketiga, meyakini metode dakwah yang moderat bi al-hikmah wa al-ma'izatil hasanah adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, membiasakan sikap kesederhanaan, tekun, damai, kesungguhan dalam mencari ilmu, serta semangat menghargai adat istiadat dan perbedaan keyakinan orang lain. Oke, setelah kita tahu tujuannya, next kita akan bahas mengenai apa aja itu Wali Songo. Oke teman-teman, jadi Wali Songo itu berasal dari dua kata, wali dan sanga. Wali yang berarti teman ataupun kekasih Allah, sedangkan songo itu diambil dari bahasa Jawa yang berarti 9. Mereka itu para intelektual peradaban baru di Pulau Jawa dari abad ke-15 hingga pertengahan abad ke-16. Nah, fokus utama mereka sudah tentu dan pasti itu di Pulau Jawa ya. Ada Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga Jawa Barat. Sedangkan untuk gelar Sunan sendiri itu berasal dari kata sinuhun yang berarti dijunjung tinggi atau dihormati. Sampai sini sudah paham ya apa itu Wali Songo atau apa yang mendasari mereka disebut dengan julukan Wali Songo. Oke, masuk kepada wali yang pertama, yaitu Sunan Gresik. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim adalah wali tertua di Wali Songo yang menyebarkan Islam di Jawa Timur. Beliau mendirikan masjid dan pesantren di Gresik untuk mengajarkan Islam kepada santri dan juga penduduk. Beliau wafat pada tahun 1419 Masehi dan dimakamkan di Gapura Waton, Gresik. Yang kedua ada Sunan Ampel. Sunan Ampel atau Raden Rahmat lahir tahun 1401 Masehi dan wafat tahun 1481 Masehi. Beliau dimakamkan di Ampel, Surabaya. Beliau menikah dengan Nyi Ageng Manila dan memiliki 4 anak. Maulana Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang, Syarifuddin atau Sunan Derajat, Nyi Ageng Malaka, dan Syarifah istri Sunan Kudus. Beliau mengajarkan falsafah Moh Limo yang terdiri dari Moh Main, Moh Ngombe, Moh Maling, Moh Madat, dan juga Moh Madon. Nah, ajarannya itu untuk memperbaiki moral masyarakat pada saat itu. Yang ketiga ada Sunan Giri. Sunan Giri juga dikenal sebagai Susuhunan Inggiri I. Beliau adalah Wali Songo dan pendiri Kerajaan Giri Kedaton di Gresik, Jawa Timur. Ia berperan penting dalam penyebaran Islam di Jawa Timur. Beliau lahir dari ayah Maulana Ishak dari Pasai dan ibu Sekardadu, putri dari Raja Blambangan. Sunan Giri belajar Islam di pesantren Ampel, Delta, dan juga Pasai. Beliau mendirikan pesantren Giri dan mengutus mubalik untuk berdakwah di berbagai daerah, termasuk Madura, Bawean, dan juga Lombok. Yang keempat ada Sunan Bonang. Sunan Bonang memiliki nama asli yaitu Maulana Makdum Ibrahim. Ialah putra dari Sunan Ampel. Lahir pada 1465 Masehi dan wafat pada tahun 1515 Masehi. Ia belajar Islam dari ayahnya dan kemudian merantau ke Pasai untuk mendalami agama Islam. Beliau pencipta tembang Tombo Ati yang menggabungkan nilai tasawuf dan juga budaya. Yang kelima ada Sunan Derajat. Sunan Derajat memiliki nama asli Raden Qasim atau Raden Syarifuddin. Beliau lahir pada tahun 1470 Masehi sebagai anak dari Sunan Ampel dan juga saudara Sunan Bonang. Beliau dikenal cerdas dan mendirikan pesantren Dalem Duwur di Desa Derajat, Paciran, Lamongan. Yang keenam ada yang namanya Sunan Kalijogo atau biasa disebut dengan Raden Masyahid. Beliau terkenal karena memiliki jiwa yang besar,
toleransi, dan juga sebagai seorang pujangga. Beliau ialah seorang mubalik yang berdakwah sambil berkelana dan menggunakan kesenian rakyat seperti gamelan, wayang, dan juga lagu daerah sebagai metodenya. Beliau wafat pada akhir abad ke-16 dan dimakamkan di desa Kadilangu dekat Demak. Nomor 7 ada Sunan Kudus. Beliau bernama asli Ja'far Shodiq, lahir pada pertengahan abad ke-15 dan wafat pada tahun 1550 Masehi. Beliau berperan dalam menyebarkan Islam di Kudus, Jawa Tengah. Sunan Kudus membangun Masjid Menara Kudus dan dikenal sebagai sastrawan dengan karya terkenal seperti Gending Mas Kumambang dan juga Mijil. Sunan Kudus berdakwah dengan memanfaatkan simbol-simbol Hindu dan juga Buddha. Yang ke-8 ada Sunan Muria. Beliau bernama asli Raden Umar Said, putra dari Sunan Kalijaga, seorang mubalik yang berdakwah ke desa dan ke daerah pegunungan menggunakan gamelan dan kesenian daerah. Sunan Muria berdakwah dari Jepara, Tayu, Juwana hingga sekitar Kudus dan juga Pati. Salah satu hasil dakwahnya lewat seni ialah lagu Sinom dan juga Kinanti. Beliau dimakamkan di Gunung Muria, utara kota Kudus. Yang terakhir atau yang ke-9 ialah Sunan Gunung Jati. Beliau dikenal dengan sebutan Syarif Hidayatullah. Beliau berjasa dalam menyebarkan Islam di Jawa Barat dan berhasil mendirikan 2 kerajaan Islam, yakni Banten dan Cirebon. Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati wafat pada tahun 1570 Masehi dan dimakamkan di Gunung Jati atau 7 km sebelah utara dari Cirebon. Oke teman-teman, itu tadi pemaparan mengenai Wali Songo, para ulama yang telah menyebarkan ajaran Islam khususnya di Pulau Jawa. Sampai sini apakah kalian sudah paham? Atau ada pertanyaan yang perlu untuk dipertanyakan dan didiskusikan? Jika ada, boleh ya tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share. Terima kasih. Bye-bye.